Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Sekitar jam 8 pagi Permata meminta salah seorang perawat untuk membawanya berjalan-jalan keluar rumah sakit. Furkan menawarkan dirinya menemani Permata namun ia menolak dengan alasan kalau ia ingin punya waktu sendiri. Permata berjanji dia tidak akan lama dan tidak akan terlalu jauh dari rumah sakit, lagian ada perawat yang akan menemaninya, tidak ada yang perlu dicemaskan sama sekali kecuali dia pergi sendirian baru namanya salah. Padahal suaminya mau loh mbak nemenin, biasanya kan orang paling senang kalau ditemani suaminya. Iya sus, tapi saya ingin menikmati waktu saya sendiri, kasihan mereka kalau harus menemani saya terus, sejak kemarin mereka kurang tidur. Selain alasan untuk waktu bagi diri sendiri, Permata juga merasakan kalau mereka harus menunda banyak pekerjaan sampai mengorbankan waktu istirahat hanya untuk menjaga Permata. Terutama Furkan, dia hanya tertidur 2 jam semalam menjaganya. Ia bahkan tak peduli kalau ia tidur sekitar 2 jam, semua itu ia lakukan untuk memastikan kalau Permata baik-baik saja. Umi dan Abi sudah berangkat selesai salat subuh kembali ke pesantren. Sudah beberapa hari ini mereka meninggalkan pesantren, mereka harus segera kembali menyelesaikan beberapa urusan. Abi sepertinya tak marah dengan Permata, masih bersikap seperti biasa, namun Umi memang begitu berbeda sekali. Tadi aja Umi hanya tersenyum pada Permata, ya senyuman yang dipaksakan. Percakapan mereka berakhir buruk. Permata juga tidak tahu harus melakukan apa agar Umi mau memaafkannya. Yang penting dia sudah minta maaf atas kesalahan yang dia lakukan, selanjutnya itu biarlah menjadi urusan belakangan. Lagian Permata tak bisa memaksa Umi untuk langsung memaafkan dirinya. Umi butuh waktunya sendiri. Jika keadaan sudah sedikit membaik, maka Permata akan mencoba kembali berbicara dengan Umi. Di dekat rumah sakit banyak jajanan yang dijual, mulai dari makanan ringan sampai makanan berat pun ada. Banyak para pengunjung yang berlalu lalang menikmati hari libur sebelum kembali ke hari Senin. Ada yang mengganggu Permata, tatapan mereka seakan menyimpan arti kepada Permata. Ketika Permata menatap mereka balik, mereka malah mengalihkan pandangan ke arah lain. Permata tahu mereka sedang membicarakan masalah video tersebut. Niat hati ingin mencari ketenangan malah berakhir seperti ini. Tak mengapa, Permata sudah terbiasa, ini bukan lagi hal baru baginya. Sejak kecil dia sudah terbiasa dengan tatapan yang merendahkan tersebut, lalu mengapa ia harus bersedih? Jika dulu dia bisa menghadapi badai, mengapa harus tumbang karena gerimis kecil? Tidak, dia tidak akan menangis lagi. Biarkan aja mbak, lagian mereka nggak tahu yang sebenarnya terjadi, ucap suster. Perawat yang menjaga Permata juga menyadari hal sama tatapan para pengunjung di sini kepada Permata. Berita tersebut juga banyak dibicarakan oleh perawat dan dokter di rumah sakit mengenai keadaan Permata. Namun tidak semua orang mudah percaya dengan video yang tersebar. Mereka lebih memilih untuk tidak ikut campur, takut menghakimi padahal tidak tahu kejadian yang sebenarnya. Ternyata memang seheboh itu, Yesus. Maklumlah mbak, kalau tinggal di Indonesia emang begini, mereka lebih suka membicarakan orang lain, menghakimi sesuka mereka padahal nggak tahu duduk perkaranya seperti apa. Perawat itu menghibur Permata. Dia juga tak tega kepada Permata dalam keadaan sakit yang cukup serius. Ia juga harus menghadapi ujian lagi yang datang. Dia memang tidak mengenal Permata, namun berbicara dengan Permata dia jadi tahu kalau Permata adalah orang baik, tidak seperti komenan netizen. Kita kembali aja ke rumah sakit ya mbak, usul perawat. Suster takut kalau lama-lama di sini akan membuat keadaan Permata memburuk. Bagi seorang dokter dan perawat, keselamatan juga kesehatan pasien adalah hal yang paling utama bagi mereka. Permata mengangguk.
Itu usulan yang bagus, lagian dia juga tak bisa lama-lama ada di sini. Tidak jauh dari Permata ada dua remaja yang melihat Permata dengan intens lalu saling berbisik-bisik. Permata lebih memilih untuk berpura-pura tidak tahu. Astaga, Permata kembali merasakan sesak di dadanya. Setiap kali ada yang mengganggu pikirannya maka semua badannya seakan ingin remuk. Walau begitu menyakitkan, Permata tidak mau memperlihatkannya kepada perawat apalagi kepada semua orang di sini. Mereka hanya akan mencemooh Permata, menertawakannya. Permata tidak mau kelihatan lebih buruk lagi di hadapan mereka. Ia mencoba mengatur napas, bersikap setenang mungkin. Dia tidak ingin dikasihani. Permata paling benci kalau ada yang menatapnya dengan tatapan iba. Dia bukan wanita lemah dan dia juga tidak semanja itu. Hanya butuh waktu 10 menit untuk kembali ke rumah sakit. Sebelum ke kamar inap, perawat terlebih dahulu membawa Permata menemui dokter yang bertugas memeriksa keadaannya. "Gimana keadaannya, Permata?" tanya sang dokter ketika perawat membawa masuk ke ruangan pemeriksaan. "Saya baik kok, Dok." "Bohong, Permata. Kamu yakin? Apa kamu merasakan sakit di bagian tertentu?" "Kalau iya, kita akan melakukan pemeriksaan untuk memastikan," tanya sang dokter sekali lagi. "Nggak apa-apa kok, Dok. Saya tidak merasakan sakit. Nanti kalau saya memang merasakannya saya akan mengatakan kepada dokter." Fatal apa yang dilakukan Permata, sangatlah fatal. Dia sama sekali kalau tindakannya barusan membahayakan nyawanya sendiri. Permata merasa lelah dengan semua terapi ini. Lagian dia berpikir kalau sakit kepala dan kesulitan bernapas itu hanyalah hal biasa, tidak perlu ada yang dicemaskan. Sama halnya dengan perawat, dokter yang bertugas memeriksa Permata juga mengkhawatirkan keadaannya. Kondisi Permata sekarang begitu rentan dan sangat sensitif. Pemikiran adalah awal dari segala penyakit. Dokter juga memberi nasihat kepada para staf rumah sakit yang malah ikut mempercayai berita yang beredar mengenai Permata. Sebagai seorang yang berpendidikan seharusnya sikap seperti itu tidak diterapkan. Orang akademis harus menyelidiki kebenaran tentang suatu kasus dan bukannya malah mempercayainya begitu saja. "Saya cukup lega mendengar kamu baik-baik saja. Jangan ragu mengatakan kepada saya kalau mengalami sakit di bagian tertentu, misalnya sesak napas atau sakit di bagian kepala." Awalnya dokter merasa perlu memeriksa keadaan Permata, tetapi kelihatannya dari raut wajah Permata pasiennya baik-baik saja dan tidak terganggu sama sekali dengan berita yang tengah beredar di sosial media. "Pastinya, Dok, saya akan bilang pada dokter nanti," ucap Permata penuh dengan keyakinan. Perawat membawa Permata kembali ke ruangan inap. Sudah cukup untuk Permata berkeliling. Sebenarnya Permata tak ingin berbohong. Apa yang dikatakan dokter benar, dia merasa kesulitan bernapas dan sakit di bagian kepala. Tapi dia juga lelah, harus minum banyak obat dan berbagai terapi. Lagian hanya hal kecil tidak akan berdampak besar baginya. "Kamu akan sembuh 5 hari lagi, kita akan berangkat ke Belanda," ucap Furkan sembari menggenggam jemari Permata. Dengan semua keadaan yang begitu rumit, Permata bersyukur Furkan masih mau mendukungnya dalam keadaan apapun, namun masih ada yang mengganjil dalam diri Permata. "Semoga Allah mudahkan, kamu ridhokan dengan semua yang kulakukan sebagai istrimu, Furkan." Pertanyaan yang sama lagi. Furkan ingin sekali mengatakan kepada Permata kalau ia tak usah menanyakan hal itu. Tanpa mempertanyakannya pun Furkan memang ridho kepada Permata. "Tentu, saya sudah mengatakannya, Permata. Aku bahkan belum mampu melayanimu dengan baik. Sungguh kamu memang suami yang baik, Furkan." Ini bukan Permata yang Furkan kenal. Ada apa dengannya? Kenapa tiba-tiba sikap Permata bisa berubah begini? Apa karena penyakitnya?
Furkan tidak tahu apakah dia harus bahagia atau senang dengan perubahan sikap Permata, namun tak bisa dia pungkiri kalau Furkan memang bahagia karena Permata sudah jauh lebih baik mulai dari tutur kata dan kebiasaannya, tapi sebahagian dirinya juga merindukan Permata yang dulu. Permata yang selalu suka membuat ulah, ceria, nggak bisa diam, agak menyebalkan, sedikit bandel dan pemberontak, namun juga cukup penurut. Dia merindukan Permata yang ia kenal sejak pertama bertemu dulu. Furkan selalu tak bisa menahan dirinya untuk tertawa jika mengingat kembali pertemuan pertama mereka tidak berjalan dengan baik memang, tapi sangat mengesankan bagi Furkan. Wajar sih kalau Permata merasa sangat kesal terhadap Furkan. Sekalinya ketemu udah langsung akad, mana mereka sebelumnya tak pernah ta'aruf agar lebih mengenal satu sama lain. Takdir terkadang lucu. Baiklah Gus, aku tak sopan selama ini padamu, hanya memanggil aku dan kamu, padahal suamiku ini lebih tua dariku 5 tahun. Permata tersenyum. Saya tidak mempermasalahkannya, asalkan kamu nyaman dan bahagia maka itu sudah sangat cukup bagi saya, balas Furkan. Coba katakan padaku Gus, bagaimana caramu memandangku? Furkan berpikir sambil memandangi Permata. Ia tersenyum, pertanyaan bagus dan Furkan sudah tahu jawabannya. Ia tak ingin langsung menjawab, dia menatap Permata dengan penuh kasih sayang. Kamu agak bandel, penurut, unik, kadang menggemaskan dan juga membuat saya naik darah. Semua yang dikatakan Furkan adalah kebenaran, dia tidak berbohong sama sekali. Permata berhasil memporak-porandakan perasaan Furkan. Dia bisa membuat Furkan merasa bahagia dan sakit di waktu bersamaan. Ini adalah pengalaman pertama bagi Furkan menghadapi seorang gadis. Dia tak pernah dekat dengan gadis manapun kecuali perempuan dari keluarganya. Perasaan ini juga pertama bagi Furkan. Dulu dia hanya punya rasa suka pada seseorang, sekedar kagum sebatas itu, tidak lebih, namun dengan Permata hal itu sangat berbeda. Ia merasa gelisah ketika jauh dari Permata, merasa cemas kalau Permata tak ada di hadapannya, dan merasa sangat takut kalau Permata terluka. Contohnya sekarang dia sangat takut akan hal kecil sekalipun. Aku mengakuinya. Aku memang seperti itu. Kalau orang lain di posisimu Gus, pasti dia sudah mengantarkanku kembali ke rumah ayah dan mom. Tak pernah Permata temui lelaki seperti Furkan sebelumnya yang mampu bersabar dengan segala sifat pemberontakan dan barbar seorang Permata. Zaka memang selalu bisa membuat Permata nyaman dengan sifat dan tingkah lakunya, tetapi dia tak yakin apakah Zaka mampu seperti Furkan kalau seandainya mereka menikah nanti. Tuhan adalah pembuat skenario terbaik bagi hambanya. Mau sehebat apapun penulis film, tak akan mampu mengalahkan skenario yang ditulis oleh Tuhan bagi manusia. Jika suatu saat Permata meninggal, maka salah satu anugerah terbesar yang ia temui selama hidupnya adalah kesempatan menjalani kehidupan bersama dengan Furkan. Seseorang yang punya kesabaran seluas samudera, punya komitmen yang kuat dan tak mudah tumbang ketika berhadapan dengan kejamnya hidup. Entahlah, saya juga manusia yang jauh dari kata sempurna. Permata, apa pendapatmu mengenai suami yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga? Tentu saja itu salah, karena pada dasarnya perempuan adalah wanita yang harus dilindungi, bukan disakiti. Sejak dulu Furkan memang selalu geram dengan pelaku kekerasan dalam rumah tangga, meskipun kadang itu kesalahan istri, tidak dibenarkan melakukan kekerasan kepada wanita. Hanya laki-laki pecundang yang akan melakukannya, tidak memikirkan dampak dan akibatnya, hanya mementingkan ego dan kemarahan sesaat. Meskipun kadang istrinya selingkuh begitu, ia tidak diperbolehkan melakukan kalau memang istrinya salah harus dinasehati, bukannya malah disakiti, jelas Furkan. Permata memeluk Furkan. Ia ingin belajar menjadi wanita yang lebih baik lagi untuk suaminya. Kalau aku pergi dari dunia ini Gus, lanjutkanlah hidupmu dengan baik dan temukan wanita yang bisa menggantikan posisiku.
Permata, kita sudah pernah membahasnya. Kamu akan sembuh. Bagi saya pernikahan itu hanya sekali seumur hidup. Sakit sekali rasanya harus mendengar Permata mengatakan hal yang tak disukai oleh Furkan. Ia tak akan bisa membayangkan bagaimana kehidupan Furkan tanpa Permata. Meskipun pernikahan mereka belum sampai 1 tahun, namun bagi Furkan ada begitu banyak kenangan yang terukir meski dalam waktu yang singkat. Tidak, ia akan melakukan apapun agar Permata bisa sembuh. Dia percaya akan keajaiban Tuhan. Kalau tidak ada yang tidak mungkin. Selama kita berusaha dengan sekuat tenaga, akan ada jalan untuk segala kebaikan. Permata tak betah dirawat di rumah sakit. Dia ingin pulang dan dirawat di rumah saja. Sayangnya dokter tak mengizinkan, cukup berisiko kalau dirawat di rumah. Meskipun sudah dijelaskan oleh dokter, Permata tetap mau pulang. Furkan saja gagal untuk membujuk Permata agar tetap di rumah sakit. Setelah berdialog panjang, maka dokter memutuskan untuk mengizinkan Permata dirawat di rumah, tetapi hanya diizinkan 3 hari saja. Untungnya Permaya mau mendengarkan. Permata meminta agar tak memberitahukan pada siapapun kalau dia akan pulang. Devano pergi ke Belanda, sedangkan orang tua Permata berjanji akan datang ke rumah sakit sore ini. Janji ya, jangan bilang sama ayah atau mom dulu. Iya, jawab Furkan sambil membereskan barang-barang Permata. Furkan membantu Permata berjalan. Keadaannya masih lemah namun matanya bersinar daripada kemarin. Permata sangat bahagia. Dia yakin kalau keadaannya akan jauh lebih baik kalau dia dirawat di rumah. Tidak ada perawatan terbaik di dunia ini selain perawatan oleh orang tua dan dikelilingi orang-orang tersayang. Meski ragu untuk membiarkan Permata dirawat di rumah, namun dia senang melihat wajah Permata jauh lebih bersinar daripada yang kemarin. Dia sudah mulai bisa tersenyum. Mana tahu kalau dia dirawat di rumah bisa membuat kesembuhan Permata lebih cepat. Kamu udah ngurus semuanya, Gus Furkan? Tentu saja, jawab Furkan yakin. Mereka menuju tempat parkiran. Rasanya menghirup udara segar sangat menyenangkan sekali. Furkan memasukkan barang-barang di bagasi lalu membukakan pintu untuk Permata. Setelahnya Furkan duduk di belakang kemudi. Meskipun dalam keadaan fisik yang tidak baik-baik saja, namun suasana hati Permata sungguh jauh dari kata baik. Dia tidak merasakan kesedihan atas rasa sakit yang dia derita. Sekarang Permata benar-benar sudah ikhlas akan suratan takdiri yang dia jalani. Apapun endingnya nanti dia akan menerima dengan lapang dada. Ya, mungkin memang tidak mudah, akan tetapi dia akan tetap berusaha menerima garis ketentuan tersebut. Bahkan dia sekarang sudah mulai mencintai Furkan. Oh ya Furkan, gimana rasanya punya istri yang kenak-kanakan kayak aku? Furkan menatap Permata. Ada apa ini? Kenapa Permata menanyakan hal tersebut? Sudahlah, lagian istrinya memang tidak mudah ditebak sama sekali. Rasanya menyenangkan sekaligus menyebalkan. Di akhir kalimat Furkan terawa. Dia tidak berbohong, apa yang dia katakan barusan memang kenyataan. Punya istri yang jaraknya berbeda beberapa tahun memang menyenangkan sekaligus menyebalkan. Dia harus mengalah di segala waktu tetapi harus bisa bersikap tegas. Permata mengangguk. Dia sendiri juga membenarkan ucapan Furkan. Kalau diingat-ingat sikap Permata dulu sungguh amat menyebalkan. Dia dulu ingin bercerai dengan Furkan lalu melanjutkan kehidupan. Sebab pernikahan mereka tidak dilandasi akan rasa cinta, hanya Furkan yang mencintainya sementara hati Permata untuk yang lain. Memang jauh lebih baik dicintai daripada mencintai. Mereka memasuki kawasan rumah Permata. Dia menatap ke depan, tak sabaran. Orang tuanya pasti sangat senang melihat putri kesayangan mereka pulang dari rumah sakit. Namun senyuman Permata tak lama. Di depan rumahnya ada satu mobil terparkir. Pintu rumahnya juga terbuka lebar. Seketika Permata merasakan ada hal yang tidak beres. Ada apa ya Furkan? Entahlah. Furkan juga tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi.
Permata ingin melihat ada apa di rumahnya. Ia turun dari mobil. Furkan segera menyusul Permata, keadaannya masih lemah. Baru tiba di depan rumah, suara keributan nyaring terdengar oleh Permata. Dia masuk dengan tak sabaran sementara Furkan mengikuti Permata dari belakang, tetap berada di dekat istrinya, tidak tertinggal selangkah pun. Kamu harus terima kenyataannya, mereka adalah istri dan anakku juga, jelas Faris. Kejutan, benar-benar kejutan yang tak pernah Permata harapkan. Ia tidak salah dengarkan apa yang barusan didengarnya itu tak benar. Dia tak percaya dengan semua ini. Mas, kamu lebih milih mereka ketimbang aku dan Permata, ucap Ibu Permata. Mereka sama sekali tidak menyadari kalau Permata ada di sana, sementara Permata masih berusaha mencerna semuanya. Ia seakan dijatuhkan dari gedung paling tinggi di dunia. Dadanya terasa sakit, teramat sakit, malahan ia kesulitan bernapas. Beruntung Furkan segera memegang tubuh Permata, jika tidak maka Permata akan terjatuh ke lantai. Furkan juga sama syoknya dengan Permata. Dia juga baru tahu kebenarannya kalau ayah mertuanya punya istri kedua, bahkan anak yang dimaksud oleh Faris sepertinya seumuran dengan Permata. Ingin sekali Permata berteriak di hadapan ayahnya kalau semua ini tidaklah benar, namun apa dayanya, jangankan untuk bertanya, dia sendiri seakan sudah kehilangan tenaga untuk menopang berat tubuhnya. Kamu kan juga sudah tahu ini sejak 10 tahun yang lalu, gak usah diributkan lagi. Faris menjawab dengan mudah, sama sekali tidak merasa perlu memikirkan perasaan istri pertamanya. Cukup, teriak Permata. Permata tidak tahan lagi dengan semua perdebatan ini. Dia harus menuntut kebenaran. Dia tak sanggup melihat ibunya diperlakukan secara tidak adil seperti ini. Semua mata tertuju kepada Permata. Suaranya menggema ke seluruh ruangan. Emosi Permata tak terbendung sekarang. Selama 20 tahun baru kali ini dia berbicara dengan nada tinggi, bahkan saat orang tuanya dulu menikahkan dengan Furkan nada bicaranya tak setinggi sekarang. Tangan Permata terkepal dengan sangat kuat. Ia tak peduli dengan keadaannya sekarang, batinnya jauh lebih tersiksa. Ia berjalan ke tengah ruangan diikuti dengan Furkan. Apa ini ya? Mereka anak dan istri ayah, lalu kami apa? Emosi Permata benar-benar memuncak sekarang. Faris terdiam. Bagaimanalah ini, dia sama sekali tidak menduga kalau Permata akan datang di rumah. Dia kira Permata ada di rumah sakit. Kondisi Permata sama sekali tidak memungkinkan untuk penjelasan. Selama bertahun-tahun dia berusaha menyembunyikan kebenaran ini dari Permata, tetapi sekarang Permata sudah mendengar segalanya. Jawab ya. Siapa mereka? Tunjuk Permata kepada dua perempuan yang berdiri di samping kanannya. Permata, putri ayah. Faris mendekati sang putri. Permata menepis tangan ayahnya. Dia tidak ingin dekat-dekat dengan ayahnya sekarang. Hatinya hancur lebur, tidak terbentuk, bagaikan kaca yang pecah berkeping-keping, tak bisa disatukan lagi. Keluarga yang dia anggap sebagai keluarga yang harmonis rupanya tidak seharmonis itu. Hal yang tampak indah di luar nyatanya hanya menutupi luka sedalam samudra. Permata memang tidak menangis, namun matanya merah menyiratkan kemarahan mendalam terhadap orang tuanya. Lebih parah lagi, ibunya tahu tentang kebenaran ini sejak 10 tahun yang lalu, tapi ibunya sama sekali tidak memberitahunya apapun. Dengarkan ayah, nak. Tidak, Permata tidak mau mendengarkan apapun dari ayah. Permata sama sekali tidak menyangka kalau ayah bisa sejahat dan sekejam ini sama Permata dan Mom. Ayah telah menghancurkan hati Permata. Setelah beberapa hari di rumah sakit, Permata akhirnya diperbolehkan pulang. Namun, saat dia tiba di rumah, perasaannya justru semakin berat. Lebih berat daripada rasa sakit fisik yang ia rasakan. Tubuhnya masih lemah, namun yang lebih menyakitkan adalah hatinya, yang kini hancur berkeping-keping. Dia baru saja melewati pengalaman yang begitu menguras tenaga, dan seharusnya dia pulang untuk beristirahat,
untuk merasa aman dan tenang. Namun, kenyataan yang dia hadapi jauh berbeda. Keputusan ayahnya yang menyembunyikan kebenaran selama ini, bahwa dia menikah lagi dan memiliki anak perempuan yang hampir seusianya, membuatnya merasa seperti seluruh dunia runtuh. Permata tidak bisa menahan rasa marah dan kecewa yang begitu dalam. Sejak mendengar pengakuan ayahnya di ruang tamu, semuanya terasa terbalik. Seharusnya, dia bisa pulang ke rumah dengan perasaan lega setelah sakit, namun malah kembali ke dunia yang penuh dengan kebohongan dan pengkhianatan. Ayah yang dia anggap selalu menjadi pelindungnya ternyata telah menyimpan rahasia besar, yang membuatnya merasa seperti tak pernah benar-benar menjadi bagian dari hidupnya. Setibanya di rumah, dia berjalan melewati ruang tamu, melihat ayah dan ibunya yang diam, tidak berani menatapnya. Gadis muda itu, anak dari istri kedua ayahnya, juga ada di sana, membuat suasana semakin canggung. Permata tidak bisa lagi menghadap mereka, dan tanpa berkata apa-apa, dia langsung menuju kamarnya. Setelah pintu kamar tertutup, Permata langsung duduk di tepi ranjang. Tangan kanannya memegangi dada, mencoba menenangkan napasnya yang tersengal. Namun rasa sakit di dalam dirinya tak kunjung reda. Tubuhnya masih terasa lelah, kepalanya pusing akibat kelelahan, tetapi yang paling berat adalah perasaan hancur yang tidak bisa dia bendung. Dari mana aku harus mulai? Kenapa ayah bisa melakukan ini padaku? Pikirnya, air mata mulai mengalir tanpa bisa dicegah. Di balik kelemahan fisiknya, amarah dan kekecewaan itu semakin mengguncang jiwanya. Kenapa tidak pernah ada kejujuran? Kenapa tidak ada kasih sayang yang cukup untuk memberitahuku langsung? Di luar kamar, terdengar suara ibu dan ayahnya berbicara dengan pelan, mencoba mencari cara untuk mendekatinya, tapi Permata tak ingin mendengarnya. Setiap kata yang mereka ucapkan hanya semakin membuat hatinya merasa hancur. Suara mereka terasa asing, seolah datang dari dunia yang berbeda. Dunia yang penuh dengan rahasia yang sekarang harus dia tanggung sendiri. Permata, kita harus bicara, suara ibunya terdengar pelan dari luar pintu. Aku tahu kamu marah, tapi percayalah, kami tidak bermaksud menyakitimu. Permata mengeratkan selimutnya di tubuh yang masih lemah. Tidak ada yang perlu dibicarakan, Bu, jawabnya pelan. Suara serak karena tangisan yang belum selesai. Ayah sudah memilih untuk menutup-nutupi semuanya. Tidak ada lagi yang bisa dijelaskan. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka sedikit. Furkan, suaminya, masuk dengan langkah hati-hati, melihat wajah Permata yang pucat, dengan mata merah karena menangis. Sayang, kamu perlu istirahat. Jangan biarkan ini menguras tenaga kamu, kata Furkan lembut, menghampiri dan duduk di sampingnya. Permata menatap suaminya dengan tatapan kosong. Aku baru saja pulang dari rumah sakit, Furkan. Harusnya aku pulang untuk merasa tenang, tapi kenyataannya malah seperti ini. Kenapa ayah bisa menyembunyikan ini semua dariku? Kenapa ibu juga diam saja? Furkan menggenggam tangannya dengan lembut. Permata, aku tahu kamu kecewa. Dan aku mengerti kenapa kamu merasa seperti itu. Tapi jangan biarkan mereka merusak apa yang kamu punya sekarang. Kita bisa hadapi semuanya bersama. Permata menarik napas panjang, matanya kembali terpejam. Tubuhnya begitu lelah. Namun pikirannya seperti tak bisa berhenti berputar. Aku merasa ditinggalkan, Furkan. Ayah, dia sudah menikah lagi dan punya anak perempuan tanpa aku tahu apa-apa. Apa aku begitu tidak penting bagi dia? Aku merasa tidak dikenal lagi. Furkan menenangkan Permata dengan pelukan lembut. Kamu tidak sendirian, Permata.
Aku ada di sini untukmu, kita akan melalui ini bersama-sama. Jangan biarkan kebohongan itu mengendalikan perasaanmu. Kamu pantas mendapatkan kebahagiaan. Namun, meskipun suaminya menenangkan, rasa sakit itu tidak bisa hilang begitu saja. Permata ingin sekali merasa lega, tapi kenyataan pahit yang baru saja dia temui terlalu besar untuk ditanggulangi hanya dengan pelukan. Dia merasa seperti sedang mengubur dirinya di kamar ini, berusaha melindungi diri dari perasaan yang sangat terluka. Ia menatap keluar jendela, melihat langit yang seakan tak bisa memberikan jawaban. Apakah semuanya akan baik-baik saja? Pikirnya dalam hati. Atau akankah aku selamanya terperangkap dalam kebohongan ini? Dia menutup matanya, berharap bisa tidur dan melupakan sejenak kenyataan yang baru saja menghancurkannya. Tapi di balik matanya yang tertutup, hatinya tetap merasa kosong, hancur, dan penuh dengan kebingungan. Permata tetap terbaring di tempat tidur, meskipun tubuhnya merasa lelah sekali. Di luar kamar, suara-suara yang berasal dari orang tuanya dan Furkan semakin memudar, tetapi perasaan kecewa yang mendera hatinya malah semakin membesar. Seakan, dunia di luar sana tidak lagi penting baginya, yang penting hanya perasaan hancur yang kini menyelubungi dirinya. Furkan, yang sedari tadi duduk di samping tempat tidur, mengamati istrinya dengan penuh perhatian. "Permata, aku tahu kamu butuh waktu," katanya perlahan, berusaha mencari kata-kata yang tepat. "Tapi tolong, jangan biarkan diri kamu terjebak dalam perasaan ini lebih lama. Kamu terlalu berharga untuk merusakkan dirimu sendiri dengan kebencian dan kesedihan yang terus-menerus." Permata tidak langsung menjawab, ia hanya menatap langit-langit kamar, merasakan kepalanya yang masih pusing. Meskipun lelah, perasaan kecewa yang mendalam tetap menguasai dirinya, seolah tubuhnya tak bisa beristirahat dengan tenang. "Kenapa semua ini harus terjadi, Furkan?" Suaranya serak. "Kenapa aku merasa seperti aku bukan anak mereka lagi?" Furkan menggenggam tangan Permata dengan lebih erat, berusaha memberikan kenyamanan. "Mereka mungkin telah membuat keputusan yang salah, tapi itu tidak mengubah siapa kamu. Kamu tetap anak yang mereka cintai, meskipun kadang-kadang kita merasa terluka oleh mereka." Permata menghela napas panjang, matanya mulai basah. "Mereka seharusnya tahu betapa besar artinya aku untuk mereka. Seharusnya mereka bisa memberitahuku sebelum aku menemukan kebenaran dengan cara seperti ini," ujar Permata pelan, mencoba mengatasi air mata yang mulai jatuh. "Aku merasa dibohongi, Furkan. Rasanya seperti mereka menutup-nutupi bagian hidup mereka yang paling penting dariku." Furkan mengusap rambutnya yang sedikit basah karena air mata yang tak bisa ditahan. "Aku tahu ini sangat berat, Permata. Tapi ini bukan salahmu. Ini kesalahan mereka. Mereka yang memilih untuk menyembunyikan kebenaran dari kamu, dan itu bukan beban yang harus kamu pikul sendirian." Permata menatap suaminya dengan tatapan kosong, namun ada sedikit kelembutan di dalamnya. Aku ingin melupakan semuanya, Furkan. Aku ingin tidur dan tidak memikirkan apa-apa. Tapi kenyataannya, aku tidak bisa." Furkan mengangguk pelan. "Kamu tidak harus melupakan semuanya. Yang perlu kamu lakukan adalah memberi dirimu waktu untuk merasa, untuk memproses semuanya. Kamu tidak perlu terburu-buru untuk memaafkan mereka atau bahkan memahami semuanya. Hanya saja, jangan biarkan rasa sakit ini menguasai hidupmu." Permata terdiam beberapa saat, memikirkan kata-kata suaminya. Setelah beberapa menit yang terasa panjang, ia berkata dengan suara yang lebih tenang, "Aku cuma butuh waktu, Furkan. Aku perlu sendiri."
Aku tidak tahu bagaimana harus berhadapan dengan mereka sekarang. Aku merasa semuanya sudah berubah. Semua yang aku percayai selama ini hancur. Furkan mengangguk, meskipun jelas terlihat kekhawatirannya. Aku akan tetap di sini, Permata. Kalau kamu siap untuk bicara atau kalau kamu butuh aku ada di luar. Jangan ragu untuk memanggilku kapan saja. Permata hanya mengangguk, meskipun hatinya terasa semakin berat. Setelah beberapa saat, Furkan meninggalkan kamar, memberikan ruang bagi Permata untuk menghadapinya sendiri. Di dalam keheningan kamar yang sunyi, Permata menarik napas panjang dan kembali terbaring di tempat tidur, mencoba mengumpulkan kekuatan yang sudah hampir habis. Di luar sana, suara ibu dan ayahnya semakin terdengar. Mereka tidak tahu harus bagaimana menghadapi situasi ini. Tapi Permata tidak ingin mendengarnya lagi. Setiap kata yang keluar dari mulut mereka seakan hanya memperdalam luka di hatinya. Bagaimana aku bisa melihat mereka lagi setelah semuanya? Pikirnya, dengan mata yang tertutup rapat. Bersambung.